Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan, Dan salam sejahtera untuk kita semua. dan kelompok 3 ingin menjelaskan tentang sejarah kerajaan Singosari. Sebelumnya, nama saya dipamerkan jadi Diana. Saya Nazara Isyana. Saya Karisma Dua Karisa. Saya Diana Wiakila. Saya Siti Fatma Zefania. Saya Wakil Siriansyah. Selamat Natal. Awal mula berdirinya Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari merupakan salah satu kerajaan di Nusantara kuno. Kerajaan ini dianggap sebagai salah satu pengingat terkait historis kemaritiman di Indonesia. Didirikan oleh Ken Arok pada 1222 Masehi. Kerajaan ini bercorak Hindu-Buddha memimpikan untuk dapat menjadi penguasa tanah Jawa. Sayangnya, masa kejayaan dari kerajaan ini tidak berlangsung lama dan berakhir setelah kematian dari Kartanegara. Warisan sejarah yang diturunkan oleh Kerajaan Singasari dapat kita lihat melalui peninggalan-peninggalannya. Bukti arkeologis yang ditemukan terkait sejarah Kerajaan Singasari membantu kita untuk menilik apa yang sebenarnya terjadi di masa lampau. Lahirnya Kerajaan Singasari yang pada awalnya bernama Tumapel lahir di keinginan Ken Arok untuk memperistri Ken Dedes yang saat itu merupakan istri dari Tunggul Ametung. Keinginan Ken Arok tersebut membuatnya membunuh Tunggul Ametung sehingga ia dinobatkan menjadi Aku Tumapel sekaligus memperistri Ken Dedes. Kemudian, Ken Arok melakukan penyerangan terhadap Daha dengan izin para Brahmana. Kemenangan Ken Arok meluluhlantakkan Daha menjadi pertanda berdirinya sebuah kerajaan baru yaitu Singasari dengan gelar Sri Rangga Rajasa Sang Armuwa Bumi. Ken Arok saat itu segera menaiki tahta sebagai raja pertama kerajaan Singasari dan melahirkan sebuah wangsa baru. Wangsa ini diberi nama Rajasa, Rajasa Wangsa atau Grinda Wangsa. Selanjutnya, wangsa tersebut akan menurunkan raja-raja Singasari dan Majapahit yang menguasai Jawa. Lokasi kerajaan Singasari berada di Jawa Timur. Kerajaan ini berada di Tumapel yang saat ini letaknya diketahui di Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Seperti yang diketahui dalam sejarah Kerajaan Singasari sendiri merupakan pemersatu dari daerah Kediri dengan Tumapel pada saat tersebut. Peristiwa penting yang pernah terjadi di Kerajaan Singasari. 1. Peristiwa berdirinya Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah salah satu kerajaan besar di Nusantara yang berdiri pada abad ke-13 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok, seorang mantan pengawal yang membunuh Bupati Tumapel dan menikahi istrinya Ken Dedes. 2. Pembunuhan Tunggul Ametung. Tunggul Ametung adalah seorang Akulu camat di wilayah Tumapel yang berada di wilayah Singasari. Pada sekitar awal abad ke-13, ia memiliki istri cantik bernama Ken Dedes. Namun karena itu pula, ia akhirnya meninggal di tangan Ken Arok. Ken Arok sendiri saat itu adalah pegawai kepercayaan dari Tunggul Ametung yang sangat dipercaya. Latar belakang pembunuhan ini adalah karena Ken Arok mendengar dari Brahmana Logawe bahwa barang siapa yang memperistirkan Ken Dedes akan menjadi raja dunia. 3. Pembunuhan Ken Arok. Ken Arok adalah pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Singasari. Masa pemerintahan Ken Arok tergolong singkat, pada tahun 1222 hingga 1227. Alasan dari masa pemerintahan Ken Arok yang singkat yaitu karena Ken Arok dibunuh oleh seorang pengalasan dari Batil yang disuruh oleh Anusapati. Tujuan pembunuhan Ken Arok yaitu karena Anusapati ingin membalas dendam atas kematian ayahnya, yang ternyata ayahnya sendiri bukanlah Ken Arok melainkan Tunggul Ametung. 4. Pembunuhan Anusapati. Sepeninggal Ken Arok, Anusapati naik takhta pada tahun Saka 1170. Panji Tohjaya adalah putra Ken Arok dari selir bernama Ken Umang. Suatu hari ia mengajak Anusapati keluar mengadu ayam. Anusapati menurut tanpa curiga karena hal itu memang menjadi kegemarannya. Saat Anusapati asik menyaksikan ayam bertarung, tiba-tiba Tohjaya menusuknya dengan menggunakan keris Gandring. Anusapati pun tewas ketika peristiwa itu terjadi pada tahun Saka 1171. 5. Pembunuhan Tohjaya. Meninggal Anusapati,
Tohjaya naik tahta, namun pemerintahannya hanya berlangsung singkat karena ia kemudian tewas pada tahun Saka 1172 akibat pemberontakan Ranggawuni putra Anusapati dan Mahisa Campaka putra Mahisa Wong Ateleng. 6. Ekspedisi Pamalayu adalah sebuah diplomasi melalui operasi kewibawaan militer yang dilakukan Kerajaan Singasari di bawah pemerintahan Raja Kertanagara pada tahun 1275 sampai 1286 terhadap Kerajaan Melayu di Dharmasraya di Pulau Sumatera. 7. Runtuhan Kerajaan Singasari. Faktor internal adalah adanya pemberontakan yang dilakukan oleh Jayakatwang pada tahun 1292. Sementara itu, faktor eksternal yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Singasari adalah serangan dari bangsa Mongol pada tahun 1280 dan 1281 di bawah Kublai Khan. Yang pernah memimpin Kerajaan Singasari. Yang pertama, Ken Arok 1222 sampai 1227 Masehi. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok yang sekaligus menjabat sebagai raja pertama dengan gelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi pada 1222 Masehi. Ken Arok awalnya hanya seorang pengawal Tunggul Amatung, seorang aku camat di Tumapel. Ken Arok kemudian membunuh Tunggul Ametung dan menikahi istrinya yang bernama Ken Dedes. Setelah itu, Ken Arok menaklukkan kerajaan Kediri dan mendirikan kerajaan Singasari. Ken Arok hanya memerintah kerajaan Singasari selama 5 tahun karena ia dibunuh pada tahun 1227 Masehi oleh orang suruhan Anusapati, anak Ken Dedes dan Tunggul Ametung. Yang kedua, Anusapati 1227 sampai 1248 Masehi. Setelah membunuh Ken Arok, Anusapati menggantikannya sebagai raja kerajaan Singasari. 3. Tohjaya tahun 1248 Masehi. Tohjaya naik tahta menggantikan Anusapati sebagai raja ketiga kerajaan Singasari. 4. Ranggawuni alias Wisnuwardana tahun 1248 sampai 1272 Masehi. Ranggawuni dinobatkan sebagai raja kerajaan Singasari dengan gelar Srihaya Wisnuwardana. 5. Kartanegara tahun 1272 sampai 1292 Masehi. Kartanegara adalah putra dari Ranggawuni yang berhasil mengantarkan kerajaan Singasari menuju puncak kejayaannya. Sejarah keruntuhan Kerajaan Singasari. Walaupun Kartanegara merupakan salah satu raja yang membawa Kerajaan Singasari pada masa puncak kejayaannya, namun ia juga menjadi raja yang membawa Kerajaan Singasari pada hal itu terjadi karena Kartanegara justru lebih fokus pada strateginya dalam mengembangkan kekuasaan Kerajaan Singasari melalui sistem pertahanan lautnya. Oleh karena itu, ia justru abai dengan pertahanan yang berasal dari dalam kerajaan itu sendiri. Saat Kartanegara sedang fokus dengan misinya dalam mengembangkan kekuasaannya, Jakatwang yang masih mempunyai garis keturunan kerajaan Kediri mulai memberikan serangan kepada kerajaan Singasari. Usaha tersebut semakin dilancarkan karena Jakatwang dibantu oleh Wiraja yang sebelumnya sudah pernah dijatuhkan dari keraton. Dari ulah raja, akhirnya Jakatwang mengetahui waktu yang tepat untuk melaksanakan serangan ke kerajaan Singosari. Pada saat itu, Singosari diserang dari dua arah sekaligus, yaitu dari arah utara dan selatan. Akan tetapi, ternyata serangan yang berasal dari arah utara justru malah mengecoh pasukan dipimpin oleh Ada Raja dan juga Raden Wijaya. Sementara serangan yang berasal dari arah selatan justru yang paling berdampak sampai menewaskan Kartanegara. Meninggalnya Kartanegara kemudian menjadi akhir dari masa kejayaan kerajaan Singosari. Kemudian, wilayah Singasari dikuasai oleh Jakatwang dan ia membuat ibu kota baru di Daha. Sisa-sisa peninggalan Kerajaan Singasari. Meski Kerajaan Singasari telah runtuh sejak ribuan tahun lalu, namun sisa-sisa peninggalannya masih dapat dilihat sampai sekarang. Berikut sejumlah peninggalan Kerajaan Singasari di Indonesia. 1. Candi Singasari. Candi Singasari adalah peninggalan pada masa kerajaan Tribhuwana Wijayatung Dewi yang berada di Malang, Jawa Timur. Candi berbentuk bujur sangkar ini diketahui menyimpan sebagian abu Kartanegara yang ditemukan oleh Nicolaus Engelhardt pada tahun 1803. Selain itu, di Candi Singasari juga ditemukan arka
Naparamita, penduduk lokal sering menyebutnya sebagai patung Ken Dedes. 2. Candi Jawi. Candi Jawi yang punya nama asli Jawa diprediksi dibangun sekitar abad ke-13, merupakan peninggalan raja terakhir Singasari, Raja Kartanegara. Candi ini terletak di kaki Gunung Welirang, Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Dalam kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa Candi Jawi didirikan atas perintah Kertanegara sebagai tempat ibadah bagi umat siswa Buddha. Candi ini juga dijadikan sebagai tempat penyimpanan Abu Kartanegara. 3. Candi Kidal. Candi Kidal merupakan peninggalan raja kedua Singasari, Raja Anuspati, yang terletak di lembah Gunung Bromo. Di dalam candi terdapat sebuah ruangan yang dahulu ditemukan arka Siwa Mahadewa. 4. Candi Jago. Candi Jago dibangun oleh Raja keempat Raja Kartanegara. Terletak di Dusun Jago, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Menurut Kitab Negara Kertagama dan para ratu, nama Candi Jago sebenarnya berasal dari kata Jajago. Candi ini didirikan pada abad ke-13 oleh Kartanegara. Tujuan dibangunnya Candi Jago adalah sebagai bentuk penghormatan kepada ayahnya Sri Jaya Wisnuwardana alias Ranggauni. 5. Prasasti Gondang. Prasasti Gondang ditemukan di sebuah sawah di Dusun Rejoso, Desa atau Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada tahun 2020 lalu. Pada prasasti tersebut bertuliskan angka tahun 1197 Saka atau 1275 Masehi. Berdasarkan angka tahunnya, prasasti ini dibuat pada masa kekuasaan Raja Kertanegara. 6. Prasasti Singasari. Prasasti Singasari ditemukan di sebelah utara Candi Singasari pada tahun 1904. Prasasti ini diukir di batu dengan tulisan aksara Jawa kuno. Prasasti ini ditulis untuk mengenang pembangunan candi pemakaman yang dipimpin oleh Gajah Mada. Maka dari itu, prasasti ini juga sering disebut Prasasti Gajah Mada. 7. Prasasti Wurare. Prasasti Wurare adalah prasasti yang ditulis dengan bahasa Sanskerta dan isinya berupa penghormatan untuk Raja Kertanegara. Isi prasasti tersebut ditulis oleh keturunannya yang dianggap telah mencapai derajat Buddha Agung. 8. Prasasti Manjusri. Prasasti Manjusri. Prasasti Manjusri adalah manuskrip yang dipahatkan di belakang arca Manjusri. Ditulis dalam bahasa Melayu kuno dengan aksara Jawa kuno. Sebelumnya prasasti ini berada di Candi Jago dan sekarang dipindahkan ke Museum Nasional Jakarta. 9. Arca Amokpasa. Arca Amokpasa adalah patung baru Paduka Amokpasa yang merupakan hadiah dari Raja Kartanegara kepada Raja Tribuana pada tahun 1008 sama 1286 Masehi. Prasasti ini ditulis dengan huruf Jawa kuno dan bahasa campuran antara Sanskerta dan Melayu kuno. 10. Arca Joko Dolong. Arca ini termasuk perwujudan dari raja terakhir Kerajaan Singasari, yakni Raja Kartanegara. Beberapa umat Buddha masih memanfaatkan arca ini sebagai tempat ibadah. Bagi penganut Buddha, Tantrayana masih banyak yang bersembahyang di depan arca Buddha Joko Dolong. Demikian penjelasan dari kelompok 3 tentang sejarah Kerajaan Singasari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.